Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alfia Ismianti dengan NIM 11920800013. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban saya mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah Kimia Unsur Utama. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, pertama untuk soal nomor 1, terdapat 3 buah pertanyaan, yang mana yang pertama yaitu andaikan rumus molekul sama dengan rumus empiris, lalu gambarkan struktur Lewisnya. Dan diketahui bahwa senyawa tersebut mengandung 18,54% F, 34,61% Cl, dan 46,85% O. Nah, untuk mencari rumus empirisnya, maka kita harus tentukan terlebih dahulu massa dari masing-masing unsur yang terkandung pada senyawa tersebut. Nah, untuk mencari massa, dapat diketahui dengan menghitung persentase dari unsur-unsur yang terkandung dalam senyawa tersebut dengan mengalikannya dengan 100 gram. Dan didapatkan bahwa pada massa F, yaitu 18,54 gram, massa Cl 34,61 gram, dan massa O yaitu 46,85 gram. Nah, setelah kita mengetahui massa dari masing-masing unsur tersebut, maka kita dapat menghitung mol dari masing-masing unsur tersebut. Nah, rumus mol sendiri yaitu massa per mm atau massa molar. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing mol dari unsur-unsur tersebut, maka kita bandingkan perbandingan mol dari unsur-unsur tersebut. Dan diketahui bahwa mol dari F adalah 0,97, mol dari Cl 0,97, dan mol dari O adalah 2,92. Sehingga perbandingan mol yang didapatkan yaitu 1:1:3. Dan rumus empiris yang dihasilkan dari perhitungan perbandingan mol yaitu F ClO3. Karena rumus empiris sama dengan rumus molekul, sehingga rumus molekul pada senyawa ini pun sama, yaitu FClO3. Nah, setelah kita mengetahui rumus molekulnya, maka kita dapat menggambarkan struktur Lewisnya. Tapi kita harus buat terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur yang terkandung pada senyawa tersebut. Konfigurasi elektron ini untuk mengetahui elektron valensi dari masing-masing unsur. Nah, setelah kita buat konfigurasi elektronnya, diketahui bahwa elektron valensi dari F adalah 7, dari Cl adalah 7, dan dari O adalah 6. Sehingga struktur Lewisnya dapat digambarkan seperti ini. Nah, dari struktur Lewis ini kita ketahui bahwa PEI-nya terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4, dan PEB-nya yaitu 0. Nah, yang pertanyaan yang kedua yaitu gunakan teori VSEPR untuk memprediksikan struktur molekul ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bentuk struktur Lewis dari senyawa FClO3 adalah seperti ini, dan PEI-nya yaitu 4, PEB-nya 0. Sehingga dari struktur Lewis ini kita ketahui bahwa FClO3 termasuk ke dalam AX4E0, yang mana AX ini merupakan PEI dan E ini adalah PEB. Nah, karena AX4E0 itu merupakan suatu AX4, dan AX4 ini memiliki bentuk molekul yang tetrahedron. Nah, dan tetrahedron ini memiliki sudut molekul sebesar 109,5 derajat. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu urutkan ketiga anion dari unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jarinya. Nah, F diketahui bahwa tadi memiliki elektron valensi sama dengan 7. Karena untuk mencapai oktet, ia harus menarik satu buah elektron, sehingga F memiliki muatan -1. Cl pun sama seperti itu, karena Cl juga memiliki elektron valensi yang sama dengan 7. Nah, untuk O memiliki elektron valensi yang
sama dengan 6. Sehingga untuk mencapai oktet, ia harus menarik 2 buah elektron dan sehingga bermuatan negatif 2. Nah, dari anion-anion tersebut diketahui bahwa kenaikan jari-jarinya yaitu Cl lebih kecil daripada F, lebih kecil daripada O. Mengapa? Karena O menarik 2 buah elektron, sedangkan F dan Cl hanya menarik 1 buah elektron. Nah, untuk nomor 2 sendiri terdiri dari 4 buah pertanyaan, yang mana yang pertama yaitu bandingkan Mg dan Ca mana yang memiliki shielding lebih besar, serta jelaskan alasannya. Sebelumnya, Mg itu termasuk ke dalam unsur pada golongan 2A dan periode 3, sedangkan Ca golongan 2A periode 4, sehingga shielding Mg lebih besar daripada Ca. Mengapa? Karena Mg memiliki jarak elektron valensi yang lebih dekat dengan inti akibat dari jari-jari atom Mg yang lebih kecil daripada Ca. Sehingga penghalang interaksi antara inti dengan elektron valensinya menurun. Oleh sebab itu, shielding efek Mg lebih besar daripada Ca. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bandingkan O dan F, mana yang memiliki shielding lebih kecil, serta jelaskan alasannya. Nah, pertanyaan ini itu kebalikan dari pertanyaan yang pertama. Nah, sehingga dan dijawablah, dan shielding efek O itu lebih kecil daripada F, karena O akan menerima suatu elektron, sehingga elektron pada atom O akan bertambah, dan jari-jari atom pun bertambah atau semakin besar. Nah, akibat dari jari-jari atom yang semakin besar, maka penghalang antara inti dan elektron valensi pun semakin besar. Oleh sebab itu, shielding efek O lebih kecil daripada F. Nah, dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk Mg, Ca, O, dan F, urutkan kenaikan ZeF berdasarkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sebelumnya kita harus tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur ini. Nah, karena Mg memiliki nomor atom 12, konfigurasi elektronnya yaitu 1s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, dan rumus ZeF sendiri yaitu Z dikurangi S, yang mana Z adalah bilangan nomor atomnya, dan S merupakan tetapan pemeriksaannya. Nah, sehingga sama dengan 12, karena Mg memiliki nomor atom 12, dikurangi 1 dikali 0,35. Mengapa ini 1? Karena pada kulit yang terluar atau pada kulit yang ketiga ini, elektron pada kulit ini memiliki 2 dengan jumlah 2, karena satu elektronnya akan ditentukan, maka tersisa 1 elektron saja, sehingga 1 kali 0,35. Mengapa 0,35? Karena pada kulit terluar, S-nya hanya berkontribusi sebesar 0,35. Nah, ditambah 8 kali 0,85. 8 ini karena pada kulit kedua terdiri dari 8 elektron, dan 0,85 ini pada kulit N dikurangi 1 berkontribusi sebesar 0,85. Lalu ditambah 2 karena elektron pada kulit pertama yaitu berjumlah 2 dikali 1 karena pada kulit N dikurangi 2 atau pada kulit yang lebih dalam berkontribusi sebesar 1. Sehingga dihasilkan bahwa 12 dikurangi 9,15 dan hasilnya yaitu 2,85. Sehingga ZeF dari Mg adalah 2,85. Lalu yang kedua yaitu Ca memiliki nomor atom 20, sehingga konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Dan karena nilai ZeF yang akan ditentukan itu sampai 3P, sehingga 4s2 ini dapat kita abaikan karena bernilai 0 atau tidak menghalangi shielding effect atau tidak menghalangi interaksi antara inti dan juga elektron valensinya. Dan didapatkan bahwa nilai ZeF adalah 8,75 dengan perhitungan sama yang seperti tadi ya, sama seperti Mg dengan 7 dari ini dari subkulit ketiga,
karena awalnya 8 dan 1 elektron diperhitungkan, sehingga tersisa 7 dikali 0,35. Pada subkulit 2 ada 8, sehingga 8 kali 0,85 ditambah 2 dikali 1, sehingga 20 dikurangi 11,25 dan dihasilkan 8,75. Nah, untuk O sendiri memiliki nomor atom 8. Nah, konfigurasi elektronnya seperti ini. Dan nilai ZeF yang dihasilkan yaitu 4,55 dengan perhitungan yang seperti tadi. 5 dari subkulit 2 ini yang awalnya 6 dan 1 dipakai untuk diperhitungkan sehingga tersisa 5. 5 kali 0,35 ditambah 2 kali 0,85 sehingga dihasilkan bahwa ZeF dari O yaitu 4,55. Dan yang terakhir yaitu untuk F yang memiliki nomor atom 9 dengan konfigurasi elektron seperti ini. Nilai ZeF yang dihasilkan yaitu 5,2. Dengan 9 dari nomor atom dikurangi 6 kali 0,35. Ini seperti tadi, subkulit pada kulit kedua ini atau kulit terluar ini awalnya berjumlah 7 karena 1 elektron akan dipakai sehingga tersisa 6. 6 dikali 0,35 ditambah 2 dari sini, elektron dari 1 dikali 0,85 dan dihasilkan ZeF dari F yaitu 5,2. Sehingga dari perhitungan tadi didapatkan bahwa nilai ZeF dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu dari Ca lebih besar daripada F, lebih besar daripada O, lebih besar daripada Mg. Sehingga yang terbesar yaitu Ca dan yang terkecil yaitu Mg. Nah, untuk pertanyaan yang keempat atau yang terakhir yang akan saya paparkan yaitu urutkan pula untuk sifat jari-jari, energi ionisasi, dan afinitas elektron dari keempat unsur tersebut. Nah, jari-jari atomnya yaitu Ca lebih besar daripada Mg, lebih besar daripada O, dan lebih besar daripada F. Ini diperhitungkan berdasarkan golongan dan juga periodenya. Dan untuk energi ionisasinya yaitu F lebih besar daripada O, lebih besar daripada Mg, dan lebih besar daripada Ca. Nah, energi ionisasi tersendiri memiliki sifat yang berkebalikan daripada jari-jari atom. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu memiliki sifat yang sama persis seperti energi ionisasi. Sehingga F lebih besar daripada O, lebih besar daripada Mg, dan lebih besar daripada Ca. Sekian pemaparan yang dapat saya paparkan mengenai jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf juga apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.